Selamat siang Pak Sulis. Siang Bu Inggit. Baik, Pak Sulis, besok akan mengadakan observasi pembelajaran. Sebelum Pak Sulis melakukan observasi pembelajaran, kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan agar Pak Sulis pada saat proses observasi di kelas nanti sesuai dengan langkah-langkah yang kita sepakati. Jadi ya Pak Sulis ya. Hai Bu Inggit. Untuk yang pertama yang akan saya tanyakan adalah tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Sulis sampaikan pada observasi esok hari? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan besok yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini tentang dengan sungguh-sungguh kebenaran kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, ada lagi? Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik menunjukkan sikap sabar dan kerja keras sebagaimana meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Pak Sulis sampaikan pada saat observasi besok. Iya, Bu. Baik, berikutnya apa area pengembangan yang akan hendak Pak Sulis capai pada saat observasi kelas besok? Area pengembangan itu area yang lebih spesifik yang akan Pak Sulis capai pada saat observasi esok hari. Area pengembangannya yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran kisah Nabi Nuh alaihissalam. Iya, yang pertama itu. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap sabar dan kerja keras sebagaimana meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Baik, berarti tujuan pembelajaran tadi ada dua, di area pengembangan juga ada dua yang ingin Pak Sulis kembangkan. Oke, berikutnya adalah strategi untuk mencapai area pengembangan dan tujuan yang akan Pak Sulis capai esok. Apakah strategi yang perlu dipersiapkan dalam observasi kelas besok? Untuk strategi pengembangan besok yang saya ajarkan di kelas 2A yaitu yang pertama menggunakan teknik stop. Teknik stop. Iya. Oke. Yang kedua yaitu berdiferensiasi. Berarti pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke. Pembelajaran berdiferensiasinya pada diferensiasi apa? Kan ada tiga. Ada diferensiasi proses, produk, dan konten. Pak Sulis akan mengembangkan diferensiasi yang mana? Saya akan mengembangkan diferensiasi konten dan produk. Konten dan produk. Oke, baik. Metode yang digunakan dalam pembelajaran, apa yang akan digunakan metode pembelajaran untuk esok? Baik Bu Inggit, dengan metode pembelajaran PBL. Oke, baik. Pembelajaran metodenya PBL. Project Problem Based Learning. Oke, baik. Pada saat nanti Pak Sulis akan melakukan observasi kelas, saya akan melihat untuk modul ajar Pak Sulis terlebih dahulu. Jika ada masa nanti kita akan sesuaikan, saya akan bantu untuk menyesuaikan modul ajar Pak Sulis supaya bisa sesuai dengan langkah-langkah dan cara yang akan kita gunakan supaya sesuai dengan teknik yang akan Pak Sulis capai tadi, menggunakan teknik stop, kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi supaya semua modul ajar yang digunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu ya Pak Sulis ya. Baik Bu Inggit. Baik, sampai bertemu di esok hari pada saat observasi kelas. Baik, Terima kasih Pak Sulis. Sama-sama Bu Inggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar pendidikan agama Islam di kelas 2B yaitu tentang materi Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Sebelum belajar Pak Sulis akan membicarakan tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat meyakini dengan sungguh-sungguh kejadian tentang Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh itu dahulu pernah terjadi dan itu menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap sabar dan kerja keras sebagaimana meneladani kisah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu akan menceritakan bagaimana dia
sabarnya karena dihina oleh umatnya. Kemudian kerja kerasnya Nabi Nuh apa? Nanti akan Nabi Nuh itu membuat kapal di atas gunung, ya. Nah itu. Untuk itu selengkapnya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tangan ke atas, menggapai iman. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Sebelum belajar kita mencari biar kita ini fokus belajar. Coba duduk yang bagus, duduknya berdiri tegak, cari tempat yang nyaman, ambil nafas, matanya tutup. Ditutup dengan santai, kalau saya tidak tutupnya biasa aja. Ambil nafas, keluarkan nafas. Semua beban-beban yang ada di pikiran kita dilepaskan. Semua hal-hal yang menekan batin kita dilepaskan dulu agar pembelajaran kita ini fokus, ya. Kita belajar hanya 2 jam. Jadi dengan ambil nafas, keluarkan nafas, beban-beban hidup kalian tinggalkan sebentar, biar nanti kita belajarnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ambil nafas, keluarkan. Gak usah ingat-ingat yang susah-susah dulu. Kita ingat bahwa hidup ini kita jalani dengan gampang karena semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua permasalahan akan selesai apabila kita mengerjakan dengan baik, dia tidak tergesa-gesa. Oke, stop, cukup, terima kasih. Apa yang kalian rasakan setelah kita menjalani teknik stop selama 2 menit tadi? Enak ya? Oke. Setelah 2 menit kita dengarkan lagu bersama-sama. Nanti setelah lagu ini akan ada suaranya. Kalian cukup mendengarkan saja, yaitu tentang lagu Nabi Nuh alaihissalam. Di sini nada lagunya pakai nada lagu Allahul Karim, tapi kalian cukup mendengarkan. Sabar musibah hidup
berpadu, langit ayatnya kan angkutannya, Nabi Idris itu moyangnya. Kita berikutnya akan melihat video tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak, kalian mendengarkan video, kalian lihat, konsentrasi, karena nanti setelah lihat video ini Pak Sulis akan bertanya kepada kalian. Makanya melihat videonya dengan kalian lihat, fokus, konsentrasi, melihat dengan penuh ya, jangan memikir yang lain dulu ya. 1, 2, 3, silakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita simak materinya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul utusan Allah. Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang cerdas, lemah lembut dan sangat sabar. Beliau juga merupakan salah satu rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah rasul pilihan Allah yang dipilih karena kesabarannya yang sangat luar biasa dalam berdakwah. Kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah berhala dan berbuat kerusakan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Hanya sedikit sekali kaumnya yang beriman. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti dakwahnya. Meskipun seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah kepada mereka. Saat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mereka menyakiti, menghina dan memerangi dakwah beliau. Ada cerita yang luar biasa mengenai Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan membuat perahu. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk membuat perahu. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu bersama pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di atas gurun Sahara. Mereka bekerja dengan keras di siang dan malam. Kalian sudah melihat video kisah Nabi Nuh. Tadi konsentrasi nggak lihatnya? Oke, Pak Sulis ingin bertanya siapa yang bisa menjawab. Tadi di video tadi siapa yang mau diselamatkan oleh Nabi Nuh? Kan'an anak-anaknya. Karena Nabi Nuh merasa kasihan, tapi Kan'an tidak mau. Naik kemana dia? Naik ke pucuk gunung atau ke atas gunung karena yang lain banjir. Kemudian pertanyaan kedua anak-anak, Nabi Nuh membuat kapal selama berapa tahun? 40 tahun. Ya betul, selama 40 tahun Nabi Nuh bekerja keras. Jadi ini yang kita contoh ya nak, bekerja kerasnya selama 40 tahun. Lama kan 40 tahun, nggak 40 hari, tapi 40 tahun. Kemudian di video tadi diperintahkan oleh Allah membuat kapal di mana? Kalau di buku kita LKS di atas gunung, tapi kalau di video ini di gurun Sahara, ya kan? Pak, kok beda-beda Pak sumbernya? Nah itulah, kalau kita belajar banyak buku, nanti kita banyak pemilih pilihan. Oke anak-anak, kita selanjutnya melihat materi lewat PPT ini, yaitu tahukah adik-adik Nabi Nuh alaihissalam pernah membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama diisi oleh hewan-hewan. Berarti di atas itu isinya hewan-hewan. Ada gajah, ada onta, ada ular, berpasang-pasangan di tingkat pertama. Kemudian di tingkat kedua diisi oleh manusia. Siapa manusianya? Pengikut Nabi Nuh yang setia, yang beriman, yang mengikuti perintah Allah melalui Nabi Nuh itu yang ikut manusianya. Yang tidak beriman tadi kena banjir, ya.
kena banjir. Sedangkan tingkat ketiga diisi oleh burung-burung. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar itu? Simak. Nah, tingkat ketiga yaitu diisi oleh burung-burung. Setelah melihat video dan PPT tadi, ada pertanyaan nggak anak-anak? Ada yang bertanya? Cukup jelas? Atau bertanya kata? Nah, setelah melihat ini, Pak Tulis akan memberikan kalian tugas per kelompok. Jadi kelompoknya tak bagi 3 aja ya nak. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di kelompok tersebut kalian ada pernyataan, di kolomnya kalian menulis benar apa tidak, gitu aja ya. Benar apa salah, gitu aja ya. Ada pertanyaan, ada pernyataan ini. Ini satu kelompok 5 dan cepat. Menulis di sini panggilannya siapa aja. Nama panggilan saja. Kalau tulis nama panggilan kalian. Bawahnya nama sudah? Iya. Alhamdulillah kalian sudah selesai mengerjakan tugas tadi per kelompok. Sekarang kelompok ketiga maju ke depan mempresentasikan hasil kerja di kertas tadi. Praba sama temannya maju ke depan. Nah, kalian bacakan hasil diskusimu. Pertama, perkenalkan nama Praba sama satunya. Ya, satu. Ya, nama lengkap. Terus nomor 2. Ya, terus nomor 3. Iya, 5 soal yang dikerjakan kelompok 3 ternyata betul semua. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Diam. Anak-anak, kita sekarang masuk sesi terakhir atau bahasanya rangkuman, ya. Jadi teman-teman, kita tadi telah belajar tentang kisah Nabi Nuh mulai dari melihat video. Di dalam video tadi, Nabi Nuh bekerja keras atas perintah Allah membuat kapal selama 40 tahun. Dan selama membuat kapal itu, Nabi Nuh harus berlapang dada, penuh kesabaran karena mereka dihina. Nabi Nuh dianggap orang yang gila, orang yang stres karena tidak ada banjir belum datang, disuruh membuat kapal. Kemudian anaknya, istrinya tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Kemudian anak-anak setelah kapal jadi, Allah menurunkan banjir seluruh bumi, banjir. Kemudian yang taat kepada Nabi Nuh naik kapal. Demikian pelajaran kisah Nabi Nuh, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bisa melihat sejarah kehidupan nabi-nabi pada masa 20 tahun yang lalu. Sekian Pak Sulis akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sulis. Pagi Bu Inggit. Pak Sulis kemarin sudah melaksanakan observasi kelas. Sudah. Baik, Di sekarang kelas 2B. kelas 2B Pak ya. Untuk selanjutnya kita bertemu kembali, kita akan melakukan pasca observasi. Iya. Pak Sulis ya, untuk melihat bagaimana pembelajaran yang sudah Pak Sulis lakukan. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sulis terkait pembelajaran yang kemarin. Baik, yang pertama, bagaimana pendapat Bapak setelah melaksanakan pembelajaran observasi kelas di hari Jumat kemarin? Pendapat saya setelah melakukan observasi di kelas 2B kemarin, anak-anak sangat senang, menarik. Kemudian saya sendiri merasa metodenya, karena kita dibimbing sama Bu Inggit, mungkin sama Bu Dayu lebih jalannya tuh lebih tertata gitu loh. Kita saat mengajar itu arahnya tuh ada gitu. Kemudian, apakah proses pembelajaran yang kemarin Pak Sulis lakukan sudah sesuai dengan alur kita yang direncanakan? Sudah sesuai Bu. Sudah sesuai ya Pak ya? Iya. Prosesnya sudah sesuai. Kemudian, dapatkah Pak Sulis menceritakan bagian yang menurut Pak Sulis memuaskan pada saat proses pembelajaran kemarin? Dari awal itu anak-anak sudah tertarik sih ketika saya sendiri menyiapkan proyektor, laptop, membawa alat-alat untuk mendukung belajar. Itu anak-anak sudah, wah ini kita belajarnya tuh mau berbeda gitu. Anak-anak udah siap gitu loh, sudah siap mengikuti gitu. Ada lagi? Pada saat proses pembelajarannya? Pada saat proses belajar, ketika proyektor itu sudah hidup, anak-anak sudah melihat aplikasi-aplikasi itu udah seneng gitu, kayaknya itu pengen cepat dimulai. Bahkan saat kan itu nunggu istirahat sebenarnya, jadwal sekolah istirahat, tapi dia anak-anak nggak mau istirahat dulu, lanjutin dulu sampai selesai gitu. Selesaikan berarti Pak, istirahatnya kalau sudah selesai saja Pak gitu. Aku ngomong dulu, oke, jadi setelah anak-anak punya begitu, ya udah akhirnya sampai selesai, baru istirahatnya setelah akhir belajar. Baik. Berikutnya, bagaimana menurut Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai dari yang Bapak sampaikan? Sudah tercapai. Kemarin tujuan pembelajaran ada 2, semuanya sudah tercapai. Sudah tercapai Pak ya? Oke. Kemudian, adakah kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat proses pembelajaran kemarin? Mungkin sebelum saya menerangkan melihat dari audio visual itu, anak-anak sebelumnya kan sudah belajar lewat buku pengayaan, bahwa di situ salah satunya bahwa Nabi Nuh itu membuat kapalnya di atas gunung perintah Allah. Tapi waktu melihat video itu, sebelum saya jelaskan, ternyata di video itu diceritakan Nabi Nuh itu membuat kapalnya di gurun. Akhirnya setelah selesai video, anak-anak juga bertanya, Pak, kok waktu awal kita belajar itu kok di atas gunung, ini kok di pinggir gurun, di pinggir gurun. Akhirnya Pak, saya menjelaskan bahwa namanya sejarah itu ditulis ribuan tahun, terus penulisnya juga berbeda. Jadi pendapat 2 orang ini tidak bisa disalahkan, karena penulis sejarah itu banyak gitu. Jadi perbedaan referensi pembelajaran menimbulkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya ya Pak ya? Iya, meskipun berbeda tapi anak-anak harus tahu juga gitu, nggak menyalahkan salah satunya, tidak, tapi harus diketahui oleh anak biar anak-anak referensi belajarnya lebih banyak. Itu tadi untuk kesulitan yang dihadapi siswa. Bagaimana dengan kesulitan yang Pak Sulis alami? Apakah Pak Sulis merasa mendapat kesulitan pada saat proses pembelajaran kemarin? Kadang saya step-stepnya itu loh, kita harus ngapain dulu ya, karena kemarin tuh ada 4 step kan.
Itu yang mana dulu ya? Kadang video dulu apa PTK dulu ya? Apa namanya? PPT-nya. PPT-nya dulu. Gitu kadang mau yang mana dulu gitu. Kadang di situ harus ditulis dulu kan biar ingat gitu. Tahapan-tahapannya berarti Pak ya. Tahapan Urutan dan tahapan dalam proses pembelajarannya. Kemudian alternatif Pak Sulis yang Pak Sulis lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Bapak alami? Alternatifnya mungkin saya tulis dulu Bu, Urutannya. Oke. Tulis di buku nanti Supaya berurut ya. nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapkan urutannya. Kemudian bagaimana kalau Pak Sulis mengidentifikasi kembali sekali lagi untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan dan hal-hal yang menurut Pak Sulis sudah baik yang perlu dalam proses pembelajaran kemarin, yang perlu ditingkatkan dan yang sudah baik dalam proses yang sudah baik mungkin yang audio visual itu yang berupa film itu di pembelajaran berikutnya diulang kembali, artinya dihadirkan kembali. Terus yang kedua, kita memilihnya harus selektif, mana yang cocok untuk anak-anak, yang disukai oleh anak-anak itu yang kartun atau yang kolosal gitu. Tapi anak-anak, menurut saya dengan anak kemarin praktek mungkin yang kartun lah, karena mereka masih kelas 2 SD. Sudah baik adalah penggunaan tipek media pembelajarannya. Untuk pembelajaran berikutnya diterapkan selalu untuk media pembelajarannya. Kemudian untuk yang diperbaiki berarti referensi dari materinya disesuaikan dengan buku begitu ya Pak? Iya. Untuk berikutnya saya akan menyampaikan umpan balik terkait pembelajaran yang kemarin Pak Sulis lakukan. Jadi kemarin Pak Sulis sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik menurut saya. Kemudian mungkin dapat ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya pada kegiatan kelompok. Jadi pada saat diskusi kelompok, anak mungkin bisa dipancing agar lebih terlihat keaktifannya, gitu Pak. Jadi tidak hanya mereka mengisi bagian LKPD saja, tapi mungkin bisa dipancing untuk diskusi kelompok tersebut menjadi lebih hidup, sehingga keaktifan dari diskusi kelompoknya terlihat. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk peruntutan untuk urutan dari pembelajarannya sudah baik keseluruhannya, kemudian sesuai dengan alur cerita dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kemarin kita diskusikan. Jadi seluruhnya sudah cukup baik. Untuk berikutnya mungkin dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Begitu ya Pak Sulis ya. Baik. Oke, berikutnya apa yang Bapak Sulis lakukan untuk pertemuan berikutnya? Adakah rencana yang akan Pak Sulis terapkan untuk rencana berikutnya, pembelajaran berikutnya? Yang saya terapkan tetap pakai proyektor, pakai laptop, pakai PPT, tapi yang perlu ditingkatkan lagi ya pemilihan dari saya sendiri sebelum disajikan ke anak-anak. Cari dulu, kita tonton dulu yang pas yang mana, yang menarik yang mana. Kemudian ilmu yang bagus atau yang mudah dipahami anak-anak yang mana nanti saya selektif kembali sebelum pembelajaran. Menyesuaikan materinya ya. Baik, berikutnya kapan kira-kira Pak Sulis akan merencanakan atau melaksanakan rencana Bapak ini? Boleh di kelas yang sama atau mungkin di kelas yang berbeda? Kapan kira-kira Pak? Saya rasa di kelas yang sama, jadi biar anak-anak melanjutkan gitu. Mungkin di hari Jumat depan. Iya. Jumat depan setelah senam atau olahraga. Berikutnya Pak Sulis terkait dengan area pengembangan. Bagian area pengembangan apa yang ingin Pak Sulis kembangkan dari pembelajaran yang telah Pak Sulis lakukan kemarin? Bagian pengembangannya ya, apa yang ingin ditingkatkan pengembangannya? Bagian yang ingin ditingkatkan Pak Sulis apa? Yang saya ingin tingkatkan itu anak-anak lebih mendalami, misalnya kayak cerita Rabinung itu anak-anak lebih mendalami. Artinya tuh mendalaminya itu anak-anak kan ini kan bagian tafsir kan, belajar ini sebenarnya bagian tafsir Al-Quran, bagian cerita-cerita. Jadi anak-anak lebih mendalami misalnya cerita daripada Nabi Nuh sendiri.
contoh paling mendalam itu kapal Nabi Nuh itu biasanya 3 tingkat ternyata. Yang paling bawah itu untuk hewan-hewan, yang tengah untuk manusia, yang atas sendiri untuk burung-burung. Ternyata 3 tingkat gitu. Jadi anak-anak lebih mendalami tentang materi yang diberikan, gitu ya Pak ya. Baik, tujuan dari yang hendak Pak Sulis capai, dari area pengembangan yang ingin Pak Sulis rencanakan, kemudian tujuan yang hendak Pak Sulis capai, apakah tujuan yang ingin Pak Sulis capai dari area pengembangan yang sudah Pak Sulis rencanakan ini? Tujuannya itu Pak Sulis ingin sebenarnya anak-anak mau bagaimana? anak-anak itu setelah belajar ini bisa menceritakan gitu Anak-anak loh. mau menceritakan ya? Mampu menceritakan ke orang tuanya atau ke adiknya atau kepada teman-temannya waktu mereka bermain itu dia bisa bercerita ketika kami setelah mencapai tujuannya itu sih. Tentang materi yang disampaikan ya Pak. Kemudian terkait dengan tujuan yang hendak dicapai tadi, ukuran keberhasilan dari siswa yang menurut Pak Sulis tujuannya sudah tercapai itu dapat dilihat dari ukuran ketercapaian siswa bagaimana? Ya ketika setelah video yang disajikan itu dibuka dan ditutup, terus saya sendiri tanya kepada anak-anak bisa menjawab gitu. Anak dapat menjawab. Anak dapat menjawab, misalnya usia Nabi Nuh berapa anak-anak? 900 tahun. Berapa lamanya Nabi Nuh itu berdakwah? 480 tahun. Terus Nabi Nuh itu urutan keberapa? Nabi ketiga gitu. Di cerita itu anak sudah bisa menguasai. Sesuai dapat menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan gitu ya Pak ya, bukan keberhasilannya. Oke, baik. Untuk keseluruhan dari aktivitas pengembangan ini, Pak Sulis apa yang dibutuhkan untuk sebagai dukungan Pak Sulis? Apa saja? Dukungannya mungkin proyektor, terus laptop, ada lagi sound system yang untuk satu ruangan itu bisa didengar. Kemudian udah cukup juga. Untuk referensi pembelajarannya? Referensinya disesuaikan dengan materi atau bagaimana? Disesuaikan dengan materi. Referensinya juga ya? Oke, baik. Waktunya Pak? Waktunya kapan akan diterapkan untuk aktivitas pengembangan ini? Maksudnya ke anak-anak? Iya, betul. Bisa hari Jumat. Hari Jumat minggu depan. Di kelas yang sama ya Pak? Di kelas yang sama. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Sulis untuk pasca observasi pada hari ini. Semoga Pak Sulis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Sulis lagi, kemudian dapat menerapkan alur tirta pada saat proses pembelajaran berikutnya, dan semoga Pak Sulis bisa membuat anak-anak menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulis untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.